kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Pernah dengar apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Belum ya, ini baru perdana ya. Sebelum kita memulai, kita berdoa dulu. Mbak Zara dipimpin doa. Sekarang kita akan pergi ke coding dan kecerdasan artifisial. Pernah dengar AI? Apa saja yang sudah pernah kalian lakukan dengan AI? Nggak pernah coba-coba? Enggak. Kalau yang di WA itu apa biasanya? Yang di WA kan Anda punya HP smartphone kan? Di WA itu ada tulisan di bawahnya Meta AI. Pernah tanya-tanya nggak? Mungkin ada yang curhat, ada yang pernah curhat ke Meta AI? Oh, Nanda pernah curhat ke Meta AI. Ditanggapi Nanda? Ditanggapi. Meta AI itu robot yang bisa menjawab apa yang kita. Jadi meskipun nggak kenal, nggak tahu masa lalu kamu, tapi ketika kamu bercerita ke Meta AI, mereka akan menjawabnya dengan benar, nggak 100% benar, harus sesuai dengan apa yang kamu sampaikan. Sekarang, kalian berangkat sekolah tadi pukul berapa? Siapa yang terlambat berangkatnya tadi? Yang nyampe sini sudah senang. Radi, kenapa Radi berangkatnya telat tadi? Punya kesiangan. Kenapa kok kesiangan? Tidurnya kemalaman. Jam berapa Radi yang malam? Jam 9. Biasanya tidurnya jam berapa? Biasanya tidur jam setengah 10. Tadi malam tidur jam 9 tidak kemalaman. Oh, baik ya. Terus, mungkin ada yang memiliki tantangan lain. Ketika mau berangkat, lancar-lancar saja semuanya. Tidak ada yang dimarahin mama. Tidak, berarti di kelas 5 ini semuanya anak baik, soleh dan solehah. Gak ada yang telat. Ababil kemarin gak masuk sekolah. Kenapa Ababil? Sakit. Naura? Oh tadi Bu Guru tahu Raihan telat diantar mamanya. Kenapa Pak Raihan terlambat diantar mama? Bangunnya kesiangan. Andra tadi berangkat sekolah diantar siapa? Sendiri. Apakah ada
Nah, di sini siapa pemeran utamanya? Tono dan Jono. Apa ya permasalahannya Tono dan Jono ini? Berangkatnya kesiangan. Siapa yang berangkat kesiangan awalnya? Kenapa kok Tono bisa bangunnya kesiangan? Bolehkah kalian main game sampai malam kayak Tono? Nanti terlambat, makanya ketika bangun merah semua saraf-saraf makanya kaget. Dan ketika bangun mandinya nggak bersih, terus apa lagi tadi masalahnya? Bajunya panjang sebelah, saking terburu-burunya, takut dimarahin guru matematika yang pilek, dia pakai baju terburu-buru. Ketika di jalan, apa yang masalah yang dihadapi? Ditilang polwan. Kenapa kok bisa ditilang? Karena menerobos lampu merah. Bukankah cowok selalu salah? Katanya si Tono. Iya. Cowok selalu salah di polisi. Cewek memang yang benar. Ya kan tadi ya? Apakah betul seperti itu? Semangat jawabnya cewek. Enggak ada itu cowok selalu salah dan cewek selalu benar. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Nggak ada cowok ataupun cewek. Kalau yang cowok benar ya cewek salah ya tetap. Ya. Kemudian setelah itu, setelah ditilang oleh polisi, nyampe sekolah, pintu gerbang mau ditutup. Apakah diberi kelonggaran oleh Pak Satpamnya, Tono sama Jono? Ya, setelah parkir, siapa yang kena kue? Siapa yang jatuh ke kue? Ya, karena saking terburu-burunya ya, takut masuknya telat, Tono jatuh ke kue. Kue apa? Ya, kue yang sapi, tarik sapi. Akhirnya ketika dia masuk kelas, apa yang terjadi? Diejek sama teman-temannya, dimarahin. Jadi bukan dimarahin sih, dikasih nasihat sama gurunya. Mama kenapa kok berangkatnya kamu bau? Baju panjang sebelah, orangnya bau, dikiranya belum mandi. Ya. Kalau kalian jadi Tono, bagaimana perasaan kalian? Malu. Ya, malu. Makanya biar kita tidak menjadi Tono, kita harus bangun pagi. Bagaimana syarat bangun pagi? Tidurnya lebih awal. Nah, sekarang biar tidak terlambat sekolah, kita bangunnya, tidurnya lebih cepat ya. Nah, dalam elemen coding atau dan kecerdasan artifisial, kita akan belajar 4 modul. Nah, sekarang kita belajar tentang modul pertama, yaitu berpikir komputasional. Komputasional, benar nggak? Kalau komputer. Nah, sekarang apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk mencari solusi yang bisa dilakukan dengan bantuan komputer. Dengan cara ini, kita bisa jadi lebih pintar menganalisis masalah. Keterampilan ini penting supaya kita bisa belajar membuat program. Nah, coding itu ternyata program, pemrograman, dan mengerti bagaimana komputer atau kecerdasan buatan bekerja. Dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi yaitu mengurai suatu masalah. Kalau pada matematika, dekomposisi kan bilangan berikut.
2532. Berarti kalau didekomposisikan diurai 2000-an ditambah 500-an, kemudian 30-an dan 21-an. Nah, dekomposisi itu mengurai. Jadi semua permasalahan kita urai. Kemudian pilar yang kedua yaitu pengenalan pola. Pengenalan pola itu pengenalan solusi dilakukan dengan membandingkan antara satu objek dengan objek yang lainnya. Nah, tadi pada cerita Tono, dia mau mencari baju di dalam lemari karena dia tidak mengenal pola, akhirnya lemarinya diporak-tarik. Seharusnya biasanya orang tuanya itu meletakkan baju di dalam lemari, ini golongannya seragam, ini yang baju harian, biasanya itu berpola seperti itu. Contoh lagi, kalau kalian pernah bermain puzzle, bagaimana cara meletakkan potongan-potongan kepingan itu? Dengan cara melihat polanya. Oh, ini setelah potongan kepingan begini, dilihat lagi yang sebelahnya, berarti yang sebelahnya harus bolong, ya ada bolongannya ya. Dengan melihat pola kita akan bisa mencari solusinya. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Abstraksi itu adalah cara berpikir yang dilakukan dengan mencari hal-hal penting. Pernah merangkum anak-anak? Merangkum. Kalau kalian mendapatkan tugas merangkum, yang kalian pikirkan apa? Nah, mencari yang penting-penting. Nah, itu namanya berpikir dengan pola abstraksi. Membuang jawaban opsi solusi yang tidak penting. Jadi pada jawaban, pada tulisan, oh ini tidak penting, tidak usah ditulis. Yang penting-penting yang gitu. Itu namanya pola proses berpikir abstraksi. Kalau tadi mengenal pola, oh bisa tuh, oh ini bagian seragam, ini yang baju main. Kemudian kalau dalam permainan ada dalam matematika ada segitiga, persegi panjang, kemudian persegi enam, segitiga. Setelah segitiga kira-kira bangun apa? Segitiga, persegi panjang, segi enam, segitiga, persegi panjang dan segi enam. Nah, itu namanya pengenalan pola. Kalau tadi yang dekomposisi, mengurai ya. Sekarang yang terakhir adalah algoritma. Algoritma adalah menemukan solusi dan menyusun menjadi langkah-langkah yang benar. Jadi kalau dalam algoritma harus disusun dari awal dulu, nggak boleh langsung dari belakang. Ketika kalian mau berangkat sekolah, apakah boleh langsung memakai seragam? Ya. Apa dulu yang harus kita lakukan? Mandi. Setelah mandi, ya pakai handuk, pakai seragam. Setelah itu sarapan, baru berangkat sekolah. Itu yang dikatakan pola berpikir algoritma, yaitu harus berurutan. Sekarang guru ada. Sudah tahu ya apa itu berpikir algoritma? Guru ada 3 jenis apa ini? Makan dan minuman. Guru akan meminta tolong kalian bagaimana cara membuat ini secara algoritma. Apa tadi algoritma? Berpikir secara berurutan. Guru berhitung sampai 7 ya. Ini berapa? Yang tidak masuk ada berapa anak tadi? 4 ya. Berarti 24. Berhitung 6. 1,
4 India, 5, 6, 2, 5. Nah, kelompok 1 ada di sebelah sini. Yang angka 1 semua berkumpul di sini. Angka 2 boleh pinjam kursinya, silakan. Digeret ke sini ya. Kelompok 2 di sini. Ayo yang angka 1 bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini, 5 di sini, 6 di situ. Yo, 1, 2, 3, Bawa majuan ini. Majuan. Majuan. Kursinya, kursi itu ke belakang. Kursi yang depan ke belakang. Ya, ke belakang. Kursinya. Ini susah kursinya. 1 di sini. 3 kelompok berapa? 2. Kayak gitu loh, 2 belakangnya. Kita ada apa itu? Geser. Ini tarik. Ini balik. Kelompok berapa ini? 6. Kok kamu berapa? Kok 5? Oke, nama kelompoknya. Balik. Nama kelompoknya ditulis. Nama kelompoknya ditulis. Kemudian, ya, kalian boleh memilih karena ini merdeka belajar. Kalian boleh memilih mana yang akan kalian berpikir secara algoritma. Atau mie goreng. Nah, jadi di sini nanti ditulis cara berpikir algoritma membuat mie. Kalau yang membuat teh juga membuat teh. Yang kopi ya juga membuat kopi. Nama kelompoknya. Yo, 20 menit. Oh, 10 menit aja, jangan lama-lama. Ayo sini. Kalian memilih apa? Bagaimana? Yo, kelompok berapa? Ini. Kamu kelompok? Ini kelompok? 5 kok kurang 1? 4, kelompok 4 kurang 1. Ini lebih. Kita tuh. Ayo kalian di sini. Kasihan Rehan sendiri. Tua, sini. 5 menit ya, nanti presentasi. 3 kelompok saja. Boleh pilih 3 ini. Ini kalian mau membuat mie atau ya, wes tulis. Bagaimana?
ada kesulitan? Ini biasa membantu ibu kan ya? Kalau tidak terbiasa membantu ibu, mulai sekarang harus rajin membantu ibu. Wes tinggal
menit masuk 40 menit. Ya, diberi apa? Terima kasih. Kelompok yang belum maju nanti presentasinya yang lain. Dari terhijau kelompok ini, perhatikan. Yang pertama membuat teh. Susunannya apakah sudah betul? Pola berpikir algoritma dari membuat teh, pertama ngambil panci, kemudian masukkan air ke dalam panci. Panci dipanaskan di atas kompor, siapkan gelas dan sendok, masukkan gula ke dalam gelas, masukkan tehnya, masukkan air mendidih ke dalam gelas, lalu diaduk-aduk, teh siap disajikan. Sudah betul algoritmanya? Apakah sudah betul? Nah, yang kedua, yang kelompok membuat mie tadi. Yang kelompoknya para yang berbijak enggak? Pertama, mengambil panci. Yang kedua, panci dimasukkan ke dalam air. Ya. Salah, boleh. Yang air dimasukkan ke dalam panci. Keliru kamu mas tulisnya mas. Rebus air sampai mendidih. Kemudian, ketika air sudah mendidih, masukkan mie ke dalam panci. Buka bumbu-bumbu dalam kemasan, masukkan bumbunya ke dalam piring, masukkan mie ke dalam saringan. Kalau ini karena sudah matang mie-nya, ditaruh di dalam saringan agar airnya terbuang. Setelah itu, buang mie ke dalam piring. Masukkan, jangan dibuang. Masukkan ke dalam piring. Aduk mie hingga rata, mie siap disajikan. Jangan dibuang-buang ya makanannya. Ya, yang lainnya dikumpulkan. Nah, sekarang kalian udah dapat yang membuat topi. Ambil panci, ambil air, masukkan air ke dalam panci, hidupkan kompor, ambil gelas dan sendok, tuangkan bubuk kopi dan tambahkan gula. Setelah air mendidih, tuang ke dalam gelas, lalu aduk sampai merata. Kopi siap disajikan. Sekarang pertanyaannya, dari tadi sudah berpikir secara algoritma, sudah tahu ya? Apa sih berpikir algoritma tadi? Berpikir secara runtut atau harus berurutan. Sekarang guru memiliki gambar. Gimana ini? Ya. Ini di mana ini? Di pinggir jalan. Bolehkah kita membuang sampah sembarangan? Tidak. Harusnya sampah itu dibuang ke tempat sampah. Nah, Bu Guru punya tempat sampah. Di sini ada 3 warna tempat sampah. Kalian sudah kenal semuanya? Sudah kenal kan? Ini nanti sampah-sampahnya. Kalian masukkan. Nah, di sini ada tempat sampah berwarna hijau. Untuk sampah yang organik. Ke
organik itu sampah yang tidak bisa. Kemudian di sini ada sampah B3, sampah yang berbahaya. Nah, sekarang di sini ada, kalau kalian ada di posisi, anggap saja itu pojokan rumah kalian. Apa yang akan kalian? Kira-kira sampah di situ sampah apa ya? Apakah ada sampah B3 di sana? Ya, kalian belum buka plastiknya. Bisa jadi. Harusnya di bungkusan plastik itu dibuka, Idam, Radit. Duduknya di tempatnya masing-masing. Sampahnya itu dibuka ya. Nah, sekarang baru ada lembar tugas lagi. Di sini tadi yang belum maju-maju ya. Di sini ada beberapa kantong sampah. Kalian memilah sampah dengan menggunakan 4 pilar berpikir komputasional. Pertama, dengan cara memasukkan sampah, berarti memilah kan ya? Kira-kira masuk ke berpikir komputasional yang mana? Berpikir komputasional ada berapa tadi? 4. Yang pertama, dekomposisi. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, berpikir abstraksi. Yang keempat, baru algoritma. Nah, kalau Bu Guru mau memilah-milah sampah, kira-kira ini menggunakan prinsip komputasional yang mana? Dekomposisi, pola, pengenalan pola, abstraksi, atau algoritma? Pengenalan pola. Terus masuk juga Di kelas berpikir abstraksi. Oh, kan dengan cara berpikir ya. Kan ya, Ren? Kalian akan menentukan ini sampah organik dan bukan organik dengan cara apa? Berpikir. Nah, sekarang Bu Guru ada beberapa gambar. Ya, sebelum lagi. Udah. Guru langsung tuju ya. Praktek yang belum tadi kelompoknya ada ya, kelompok 1. Kira-kira dari sampah-sampah ini, ayo apa? Oh, semua perwakilan dari tiap kelompok. Kelompok 1 masukkan yang kamu ambil. Kira-kira dia itu masuk ke dalam jenis sampah yang
Apa itu? Sama apa? Bisa wortel. Masuk sama mana? Masuk apa ini? Organik. Kelompoknya. Siapa yang belum maju kerja? Anissa. Yuk, masukkan sampah. Yang lain perhatikan. Sampah, bisa brokoli masuk. Organik. Lanjut. Ini jangan ngomong. Sampah telur. Masukkan sampah. Organik. Ibu-ibuin. Kardus, kardus masuk sampah mana? Organik. Lanjut. Lanjut ke Arya, maju. Jual maju. Ini temannya yang ambil masukkan. Gusti maju. Apa ini? Sampah. Sampah donat. Donat bisa yang nggak dimakan. Masuk ke tempat sampah yang mana? Ya, buah apel. Bisa biji tangkainya. Masuk sampah yang mana? Organik. Ade, maju deh. Ulangkan. Ya, ulangkan masuk sampah apa? Daun. Masuk sampah apa jenisnya? Organik. Ya, sekarang diskusikan dengan teman kalian. Tadi kegiatan ini memilah sampah, termasuk jenis berpikir dengan prinsip komputasional apa? Apakah dekomposisi? Apakah pengenalan pola? Apakah abstraksi atau algoritma? Jawab di sini, diskusikan dengan temanmu. Kenapa kamu ini? Ayo. Kegiatan memilahnya ya, kegiatan memilah sampah. mengurai komposisi. Iya, karena mengurai. Ya. Menurut kalian kegiatan
Dekomposisi kelompoknya Anda pengenalan pola kelompoknya itu masuk ke pengenalan pola fraksi apa pengenalan pola ya ini masuk ke pengenalan pola karena kita memilah-milah sejarah itu sama dengan membenarkan memilah mana yang masih sampah organik anorganik dan sampah berbeda. Dikasih apa? Dikasih O, kasih O, kasih P. Wow, keren. Wow, keren. Keren. Sekarang berdiri semuanya. Baik, bikin dulu 5 menit ya. Yuk. Tangannya ke atas, semakin cepat. Nah, sekarang dari kegiatan pembelajaran ini kita sudah belajar tentang 4 cara berpikir komputasional. Yang pertama apa? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Menguraikan masalah. Yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Dan yang terakhir, algoritma. Dari kegiatan pembelajaran hari ini, adakah yang belum dipahami? Tidak ada? Sudah bisa? Sudah bisa? Kalau guru kasih PR bisa? Oh, PR di rumah. Jadi nanti kamu
Ini dicari garis ya. Udah. Garis. Sekarang ini tugas di rumah dikumpulkan minggu depan pada waktu kegiatan pembelajaran koordinasi. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ananda mau bertanya apa? Enggak. Sudah paham apa itu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi dan algoritma? Sekarang guru yang balik tanya, apa sih algoritma itu? Algoritma 5 menitan. harus berurutan, algoritma ya, pemikiran yang berurutan. Kalau dekomposisi menguraikan. Kalau pengenalan pola membandingkan dengan objek yang lainnya. Kalau berpikir abstraksi, mencari hal yang penting dan membuang opsi yang tidak penting. Sudah guru cukupkan sekian, masukkan PR-nya ke dalam tas. Dikumpulkan hari Rabu. Kembali ke tempat masing-masing. Ya, boleh.